Oke ya, selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan 10 untuk materi mata kuliah matematika diskrit ya, materinya rekursi dan relasi rekurens ya. Saya ambil dari dosen saya dulu nih, ITB ya, Pak Rinaldi. Jadi ini slide-nya memang referensi dari Pak Rinaldi, ya. Dosen ITB ya di informatika. Ya, kita mulai saja ya. Apa kabar semua? Baik-baik, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mudahan lah. Ini kan pancaroba, jadi kadang kalau kurang fit badannya gampang kena ini ya, flu atau batuk pilek gitu kan. Ya, saya juga ini memang agak ini apa meler dikit gitu kan. Apa-apa. Ya, kita mulai aja. Rekursi dan relasi rekurens nih. Kita lihat nih ya. Apa sih itu rekursif ya? Apa itu rekursif ya? Nah, rekursif itu adalah ya kita lihat ini slide-nya sudah bisa di download ya, ada di e-learning. Ya, silahkan dilihat juga bisa. Ini adalah rekursi. Rekursi itu adalah sebuah objek ya jika didefinisikan dalam terminologinya dirinya sendiri. Jadi mencerminkan dirinya sendiri lah istilahnya ya. Itu rekursi. Nah, proses mendefinisikan objek dalam terminologinya sendiri itu disebut rekursi ya. Nah, kita perhatikan nih 3 buah gambar pada slide berikut ini ya. Nah, ini kan seperti berulang nih, gambarnya sama nih. Dia awalnya kan gambar yang besar yang ini ya. Terus suka ada kan kalau kalian misalkan mencermin ya. Cermin dalam cermin dia terus eh, berulang ya, dipantulkan. Jadi di objeknya dicerminkan diri sendiri nih. Terus gitu seperti ini sampai ujungnya ada batas. Ya. Jadi dia itu mendefinisikan dirinya sendiri ya. Secara terminologi dia objek yang eh, mendefinisikan terminologinya sendiri. Tuh, ya. Tuh. Ini contohnya lagi ya seperti ini kan. Ini gambar awalnya terus dia dicerminkan lagi terus gitu sampai akhir ya. Secara terminologi modelnya terus berulang. Tuh. Lalu berikutnya juga gambar ini kan ya. Terus sampai berapa kali nih? Ada berapa kali nih? Ada satu, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Oh, berarti 5 kali ya. Dia eh, mengulang secara terminologi 5 kali kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh ya. Tuh. Nah, contoh lain adalah objek praktal di sini ya. Kita lihat nih. Ini objeknya itu bentuknya rekursif ya. Dia juga berulang sama kan. Nih, berulang juga ya. Yang gambar daunnya ya, dia berulang. Ini kan yang ini berulang terus gitu ke atas. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan ya. Tuh ya. Ini contoh di objek fraktal ya. Nah, terus gambar-gambar seperti ini 2 dimensi ya. Jadi memang kalau di ilmu komputer itu rekursif ya, secara matematis bisa dipakai untuk menghitung misalkan mau berapa kali dia mencerminkan terminologinya sendiri kan ya. Tuh kan dia berulang, dia mencerminkan menggambarkan dirinya sendiri kan. Ini biasanya di komputasi image processing ya, atau gambar dua. Nah, fungsi rekursif nih ya.
fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian nih fungsinya tuh. Yang pertama itu basis, ya ada yang disebut basis. Itu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit, ya, jelas, itu kan. Jadi kan misalnya ada dia dicerminkan 4 kali ya, berarti ada 4 kali pengulangan gambar yang sama, misalnya, atau 5 kali. Ya, itu basisnya disebut basisnya ya. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursifnya dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Kan jadi berhenti sampai 0. Berarti kan dia titik berhentinya adalah di 0, misalkan ya. Nilainya itu kan nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursifnya. Sekarang yang kedua adalah bagian recurrence ya. Bagian recurrence itu adalah ini mendefinisikan fungsi dalam terminologinya dirinya sendiri, misalkan ya. Nah, jadi ini adalah mendefinisikan berapa kali dia dicerminkan, misalkan ya. Tadi kan berapa kali dia diulang, ya. Ya, di terminologi di sini diri sendirinya itu berapa kali. Nah, ini tuh berisi nilai ya untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Ya, tuh. Kita lihat ya untuk contohnya menghitungi. Nih, ya. Nah, ini kan tadi ya, kita lihat nih fungsi rekursifnya. Ya, misalkan fungsi rekursifnya. Ini fungsi N misalkan. Nah, jadi basis. Ini kan ada dua bagian, basis dan rekuren. Basis itu kan titik berhentinya. Ya, titik awal ya, titik awal. Titik awal untuk memulai ya. Titik awalnya berapa, atau titik berhentinya berapa. Ini kan N-nya 0, misalkan. Lalu rekurensinya itu si N itu harus lebih besar dari 0, misalkan ya. Nah, sekarang tentukan nih rekurensi berapa kali fungsinya ini untuk 4 kali cerminan, misalkan ya. Kita lihat ya berapa nilainya, misalkan ya. Nah, kita lihat di sini masukkan saja ke sini kan ya f n di sini kan fungsi 4 ini masukkan n-nya 4 ya. Kan sini faktorial kan ya. Ini. Nih, kita lihat fn 4 misalkan ya. Fn sama dengan 4 ya. N lebih besar daripada 0. Oke. Berarti di sini ya 2f ya, 2f. Di sini kan 4 nih. N-nya ganti 4 jadi 4 kurang 1 3 ya. Tambah 4. Nah, terus hasil yang ini yang pertama itu dimasukkan ke F-nya ya. Masukkan ke F-nya di sini. Fungsi pertama 2F berarti kan 2 ini kan nih dimasukkan nih ya. Nih, kita lihat ya. Nah, fungsi yang pertama, hasil fungsi pertama dimasukkan ke perhitungan berikutnya ke sini ya. Kita lihat. Nih, ini kan fungsi yang pertama nih. Ini ya. 2F 4 kan oke ya. Hasilnya udah tahu misalkan jangan dulu dihitung. Terus sini kan ada yang ketiga, ya, yang ketiga ya di sini. Ini yang 4, yang ketiga terus di sini misalkan 2 ya 2 F-nya diganti sama ini. Nih kan 2F ya harusnya nih. 2F ya. Sini 3 kurang 1 kan N-nya udah menjadi 3 ya. Jadi 2. Sini kan 3 kurang 1 2 tambah 4 ya. Kita lihat di sini dulu nih ya. Ini dulu nih bagian yang ini ya. Kan bukan 2F nih, 2 fungsi ya. Ini itu
nih ya, F-nya kan diganti sama yang ini, tetap yang pertama. Hasil yang pertama yang ini setelah dikurangi N-1 ya. Berarti kan 2 kurung ya. F-nya kan ini nih. F 2F ya. Kurung 3 kurang 1 ya, 2 tambah 4. Oke, masuk ya sini ya, udah ditambah 4 kan. Nah, ini kan. Nih. Ini kan, nah, ini 4. Sama fungsi yang ini. Nah, tuh. Terus ya, berulang sampai nilainya di sini 0 ya. Gitu kan. Oke, bentar. Nih ya. Oke, jadi kita hitung terus bawah lagi yang berikutnya 2F ya, kurung 2 kali 2F. Nah, sekarang kan N-nya 2 nih, udah. Jadi 2 kurang 1, 1 tambah 4 ya. Terus aja ditambah 4. Oke. Berikutnya ya, sekarang yang 0 sekarang ya. Ini 1 kan kurang 1 0. Jadi 2F-nya dimasukkan lagi ke hasil fungsi yang ini, dimasukkan ke fungsi yang ini ya. Tuh kan. Jadi hasilnya itu terus dimasukkan ke fungsi berikutnya, lalu N-nya itu berkurang 1 ya. Tuh, terus ya sampai hasilnya kita 0 nih di sini kan 0 ya. Oke. Sampai habis semua. Terus kita jumlahkan di sini berapa? Tinggal hitung hasilnya ya. Berarti kan ini kita tambahkan aja ke ini kan 2 kali 24 tambah 4 52 kan 54. Jadi hasil akhirnya adalah 108. Ini cara perhitungan yang pertama. Berikutnya cara lain dalam menghitung ya. Misalkan nih kan jadi F0, dimulai dari F0 ya. F0 misalkan sama dengan berapa? Nah, masukkan tadi kan 0, F0 itu misalnya di F-nya 0, N-nya 0, berarti kan 2 F N 0 kurang 1 kan tambah 4 ya. Berapa? Berarti minus 1 ya tambah 4. Ini ya, kita lihat. Ini ya tambah 4 berarti kan 2 ya. Kali 3 tambah 4 misalkan ya. Sini kan 2 kali 3 tambah 4. Terus misalkan yang berikutnya adalah F1 misalkan ya. F1. Masukkan ke fungsinya tadi 1, N-nya ganti 1 ya, terus tambah 4. Nah, terus kita eh, hitung sampai selesai misalkan ini 10 ya. 10. Terus berikutnya yang kedua sampai yang keempat, karena kan yang dicarinya sampai fungsi yang keempat. 4 berarti kan 2F ya. Ini N-1 tambah 4 berarti 4 kurang 1 3 tambah 4 ya. Kita tambahkan saja, kita kalikan ya. Nih, kita kalikan ya di sini. Ini kan F-nya kan udah yang ketiga nih, hasil yang ketiga F-nya, yang 52 ya. Berarti 2F 2 kali F ya. Itu kali 3 yang ini berarti kan nih yang ini. Yang 52. Berarti 2 dikali F3 di sini kan. Ini F3 nih. F3 itu kan 52 ya. Tuh, ya kita lihat tandain supaya kelihatan ya.
Nah, ini kan hasil yang ini, ya. Ini hasil yang ini. Nah, ini hasil yang ini, akan ya. Terus gitu kan, ini hasil yang ini, ya. Ini dua hasil yang ini. Nah, itu sampai ke terakhir nih 4. Nah, ini hasilnya, ya. Nah, silakan nanti kalau kalian mau pakai yang mana boleh, yang lebih gampang yang mana. Tuh kan ya. Jadi hasil F-nya itu terus dihitung ya, dimasukkan ke F berikutnya sampai yang 4 ke N-nya 4 sini, yang keempat. Itu ya. Berikutnya kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya. Sini kita lihat nih. Nih, kita lihat ya. Diketahui suatu barisan ya, misalkan C0, C1, C2. Dan seterusnya didefinisikan secara rekursif ya, sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat, K lebih besar sama dengan 2. Ya. Dengan CK itu fungsinya adalah CK min 1 tambah K dikali CK min 2 tambah 1. Ya. Dengan kondisi awal harus ditentukan kan. C0-nya adalah 1 dan C1-nya adalah 2. Ya. Nah, maka ditanya di sini hitunglah C5 ya, rekursifnya berapa. Sampai ke 5 sini. Oleh karena barisan didefinisikan secara rekursif, maka C5 tidak bias ya, dihitung secara langsung. Tetapi harus terlebih dahulu menghitung C, C2, C3, dan C4. Ya, kita lihat nih. Kita harus hitung dulu C2, C3, dan C4. Nih, ya pertama C2-nya kan kita hitung ya. Nah, C2 itu adalah, lihat di sini ya, C1 tambah 2 ya. Nah, ini masukkan ke sini ya, ke fungsinya ya. C1 tambah 2 ya. K-nya 2 kan. Ditambah C0 tambah 1. Ini kan C0 tambah 1. Ini yang pertama dulu. Berarti di sini 2, C1-nya adalah 2 kan. Ini kan udah ditentuin ya. C1-nya adalah 2. Ditambah di sini ya. 2 kali C0. Di sini 2 kali C0. 2 kali C0-nya berapa? 1 ya. C0-nya 1 ditambah 1 ya sini ya. Oke, hitung berapa? 2 tambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Ya. Terus sekarang berikutnya yang C3 gitu kan. Ini kan udah kelihatan nih C2-nya berapa yang berikutnya. Ya, C3 itu adalah C2 tambah 3 di sini. Ya. Nah, tambah 3. Ini kan C2 tambah K3 ya di sini. C3 kan. Oke. Ini kan ini K nih. C-nya K, CK. Ini kan di sini CK kan. Ini. CK ini 3 kan. 3 C2 tambah ini kan ya. C3 kurang 1 berarti C2 ya di sini kan. Tambah K-nya berapa di sini kan 3 ya. 3 terus dikali C1. C1 berapa? Nah, C1 kita lihat. 1 ya. Oke, 1 masukkan ke sini 1 terus tambah 1. Ini fungsi ya, tambah 1. Tambah 1.
Nah, kita jumlahkan ya, kalikan di sini jumlahkan berapa, misalkan C2-nya berapa isi sekarang, ya. Nah, C2-nya kan 5 nih hasil yang ini ya. Ini yang pertama ya, C2-nya 5, berarti masukkan ke sini ya. Nah, ini masukkan ke sini kan C2-nya 5 ini tambah 3 kali 2 tambah 1. Berarti kan 5 tambah 6 tambah 1 7. Berarti 5 tambah 7 12. Ya. Terus sekarang yang C4. Nah, C4. C4. Nah, lihat fungsinya. Fungsinya ini kan. Nih fungsinya nih. Lihat fungsinya. Masukkan lagi yang C4. Berarti C4 sama dengan C4 kurang 1 berarti 3 di sini ya. Berarti C3 ditambah 4 kan. Oke. Dikali C4. Di sini kan 4 ya. Kurang 2 berarti C2 ya. Jadi C2 ditambah 1. Benar ya. Ini nih. Ini kan 4 kurang 1 berarti C3 ya. Ini fungsi ini kan 4 kurang 1 C3. Berarti C3 sini adalah 4 ya. K-nya kan yang dicari 4 sekarang yang fungsi keempat 4. Nah, terus yang sini kenapa jadi C2? Nah, karena di sini ya C di sini kan 4 ya. 4 kurang 2 C2 berarti C2 tambah 1. Ini tambah 1 ya, tambah 1. Nah, lalu kita masukkan nih kita ganti ya. Jadi C3 itu berapa? Nah, lihat hasilnya di sini. Ini C3 hasilnya adalah 12. Berarti 12 tambah sekarang 4 ya. Oke, tambah 4 dikali C2-nya berapa? Kita lihat C2 di sini. Ini kan C2 nih. Ini C2 ya. 5. Nah, 4 tambah 5. 4 kali 5, oke. Tambah 1 di sini. Hitung berapa total? 12 tambah 4 kali 5, 20 tambah 1, 33. Terus ini yang keempat. Nah ya. Nah, di sini kan sampai ke 5 ya. Di sini nih. Ini sampai 5 ya. Oke, kita cari yang kelimanya. Nah, kita cari 5 ya. C5. C5 ya sama dengan C di sini kan 5 nih Kak. Tuh, K-nya 5 kurang 1 4, C4 tambah di sini 5 ya karena yang dicarinya di sini C5, 5 oke. Terus C K min 2 berarti 5 kurang 2 C 5 kurang 2 berarti C3 tambah 1. Nah, udah itu kita cari di sini C4 berapa? Nah, ini hasil yang ini ya, C4 nih hasilnya adalah 33. Oke, 33 terus ditambah 5 kali C3. C3 itu berapa? Kita lihat di sini C3 ini 12 ya, berarti C 5 kali 12 tambah 1 ya, tambah 1. Jumlahkan 33 tambah 5 kali 12 tambah 1 sama dengan 94. Ya, jadi nilai dari C5 itu adalah 94. Tuh ya, itu ya sampai sini ya. Kan? Pak. Nih, contoh berikutnya kita mencari apa nih untuk rekursif ya? Mencari faktorial ya, kita lihat ya. Kita nyatakan faktorial n di sini ya. Di dalam definisi rekursif. Nih, kan faktorial itu kan kita lihat di sini ya. Mencari faktorial nih ya. Solusinya itu kan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya kali n min 1 kali n di sini ya. Sama dengan n min 1 faktorial kali n ya. Tuh, ini rumusnya ya, fungsinya. Nah, misalkan fn sama dengan n faktorial, maka ya kita tentukan dulu di sini lihat basisnya ya. N misalkan mulai dari 1 ya, n sama dengan 0
dan n lebih besar dari 0 ya. Ini adalah fungsi rekursifnya. Ini ya. Ya, jadi menghitung faktorial 5 ya secara rekursif itu adalah seperti ini. Akan hitung faktorial 5 ya. Sama dengan 5 kali 4 faktorial ya. Berikutnya terus sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berikutnya terus ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Nah, titik-titik ini adalah dikali ya, perkalian. Terus misalkan berikutnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial ya. Terus terakhir sekarang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 0 faktorial. Nah, jadi terakhir berapa? Nah, kita lihat ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 120. Nah, ini kan jadi faktorial 5 itu adalah 120. Ya ini ya, kalian kan belajar faktorial kan di SMP ya. Tuh, ini untuk secara rekursif itu berarti fungsinya adalah seperti ini. Ya, itu ini adalah fungsi secara rekursifnya untuk mencari faktorial ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang ya kita lihat nih algoritma untuk mencari bilangan faktorial ya. Nih ya. Kita melihat bilangan faktorial nih. Pertama kita tentukan fungsi ya, faktorial. Di sini ada input variabel n, lalu integer kan untuk tipe datanya. Nah, lalu kita kembalikan nih untuk mengembalikan nilai n faktorialnya ya, fungsi tersebut. Nah, kita lihat basisnya di mana. Nah, basisnya itu adalah kita tentukan nilai awal dan batasannya ya. N sama dengan 0 ya. Maka n faktorial sama dengan 1. Ini nilai batas akhirnya ya. Jika sudah sampai 0 berarti berhenti. Lalu pengulangannya rekurensinya itu sampai berapa kali misalkan ya. Nah, di sini n itu harus lebih besar dari 0. Nah, maka n faktorialnya, ini fungsinya sama dengan n kali n min 1 faktorial. Ya. Nah, kita deklarasikan di sini algoritmanya. Jadi if n sama dengan 0, lakukanlah apa? Lakukan kerjakan fungsi. Fungsi yang mana nih basisnya mana? Yang ini ya. Nih. Lakukan atau kerjakan. Nih, ini kan ini ya. Nih. Itu sama dengan 0. Oke. Kalau enggak ya, dia kalikan terus ya, gitu kan. Kalau enggak return ya n dikali faktorial di sini di basis recurrence-nya n min 1. Itu kan nanti kan di input ya n-nya berapa misalkan. Nih ya. Nih kan yang ini berarti. Ya. Tuh, jadi ini adalah fungsi recurrence-nya ya di sini. Nah, ini fungsi rekurensinya, yang ini fungsi rekurensinya. Jadi dia berhenti sampai kapan ya? Tuh, perulangannya itu seperti apa? Ya, tuh. Nah, ini kan soal misalkan faktorial secara manual ya. Begini, misalkan n-nya di sini 5, n-nya 5. Berarti kan seperti ini ya kalau untuk n 5 nih. Waktu menghitung faktorial 5. 5. Nah, kita di sini n sama dengan 0 ya. Enggak kan? Si n-nya kan 5 ya. Ya, kalau 5 berarti dia kerjakan ini ya, itu dia kerjakan ini ya. 5 di sini kan kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 terus ya. Nah di sini kan n-nya masih 1. Nah, setelah n-nya 0, nah di sini nah, jika n-nya 0, nah, dia akan berhenti ya, dia kerjakan ini return 1 di sini
Nih ya. Nah, ini kan n-nya 0, maka dia berhenti ya di sini. Udah. Tuh. Berarti hasilnya adalah untuk misalkan n dengan 5, nah, maka dihitung seperti ini hasilnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang mana 120. Ya, betul. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ngerti ya? Bayang? Mohon maaf, itu maksudnya rekaman materi hari ini boleh di-share Pak nanti biar bisa Devi ulang-ulang Boleh. lagi teman-teman yang Ya, lain. ya boleh, rekamannya ada, slide-nya ada gitu. Ya, gampang. Jadi kalian bisa diulang lagi, belajar lagi. Ya. Oke, berikutnya. Jadi ini kan rekursif bilangan faktorial ya. Itu kan faktorial belajar kan kalian di SMP, SMA kan belajar ya. Itu cara ngitung faktor itu kan berarti kan pengalian seperti ini. Untuk faktorial 5 ini, kalau faktorial 10 ya berarti kan 10 kali 9 kali 8 terus sampai 1. Seperti itu ya. Nah, ya sekarang kita lihat nih contoh misalkan ya, menghitung bilangan Fibonacci ya. Tahu kan bilangan Fibonacci apa itu? Nah, bilangan Fibonacci itu kan yaitu barisan ya yang ditentukan dengan cara menjumlahkan dua angka yang berada di depannya. Karena itu untuk menjadi barisan Fibonacci, suatu urutan angka harus ditentukan terlebih dahulu awalnya. Berarti dua angka pertama harus ditentukan dulu. Tuh ya. Nih, seperti ini. Misalkan angka pertamanya 0, angka keduanya adalah 1. Ya, harus tentukan dulu nih dua angka pertamanya. Nah, deret Fibonacci itu kan bilangan berikutnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Nah, kita lihat dua bilangan sebelumnya berapa ya. Nah, ini kan 0 bilangan pertama dan bilangan keduanya adalah 1. 0 tambah 1, 1 gitu. Terus naik muternya terus terus sekarang untuk menentukan yang bilangan yang berikutnya, berarti kan 1 dan didapat. Tuh. Berarti bilangan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Berarti sebelum yang ini, sebelum di sini nih. Sebelum di sini itu kan ini ibaratnya masih kosong lah ya. Nah, ini sebelum di sini dua bilangannya tambahkan. Nah, berarti kan 1 tambah 1, 2. Nah, sebelum yang ini, misalkan belum tahu nih berapa ya nilainya. Berarti dua bilangannya tambahkan, dua bilangan sebelumnya tambahkan. 1 tambah 2, 3. Ya, terus gitu ya. Nah, terus untuk yang ini, bilangan berikutnya, ini masih kosong ya ibaratnya. Dua bilangan, penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Berarti yang 2 tambah 3, 5. Terus gitu. Nah, sampai misalkan kondisi berapa ya? Kondisi berhenti di kondisi N-nya berapa? Misalkan N-nya 100, misalkan atau berapa lah 1000 misalkan. Nah, misalkan di sini 19 ya. Yang berikutnya kan berarti 11 tambah 19 sama dengan berapa? 30 ya. 40 ya. 30 ya, 30. 30 kan 11 tambah 19 adalah 30 sini. Terus bilangan berikutnya berapa? Berarti 30 tambah 19 berarti 49. Terus ya sampai kondisi basisnya itu berapa terakhir ya berhentinya. Si N-nya itu, si N-nya itu berapa. Nah, kalau direkursifkan, nah jadi bilangan Fibonacci ini kita rekursifkan ya fungsi rekursifnya. Nah, kita lihat fungsi ke N sama dengan misalkan harus tentuin dulu di sini N-nya 0 ya. Si N lebih besar dari 1. Tentukan bilangan pertama 0, bilangan kedua 1. Berarti kan gini fungsinya ya. Fungsinya berarti yang N min 1 ya ditambahkan tambahkan N min 1 dilihat fungsi yang N yang kedua min 2. Tuh, kita coba lihat nih yang 3 ya di sini.
masukkan N-nya misalkan ya. 3 ya, masukkan 3 kurang 1, 2. Misalkan yang ini ya, kita lihat nih. Nah, kita menghitung yang bilangan yang akan datang itu adalah yang ini, yang 3. Kita masukkan ke sini ya. Misalkan. Nih, untuk hasilnya kan seperti ini kan. Berarti F ini kan 3 ya. Misalkan kita mencari bilangan N berikutnya ya. Ini N yang ke-1, N kedua, N 3. 3, berarti kan N-nya 3 kurang 1 tambah fungsinya berarti 3 kurang 2. Berarti kan 3 kurang 1 berarti fungsi yang kedua. Berarti bilangan kedua ya. Tambah ini yang 3 kurang 2, 1. Nah, berarti bilangan yang kedua dan ditambah bilangan yang ke-1. Bilangan kedua yang ini kan. Nah, ini yang kedua. Ini yang ke-1. Tuh, kan tambahkan berapa? Tambahkan 1 tambah 2, 3. Hasilnya kan? Nih kan 2 tambah 1 sama dengan 3. Tuh. Nah, jadi kalian harus cari dulu atau menentukan dulu fungsi rekurensinya berapa. Fungsi rekurensinya apa? Yang ini ya. Tuh. Ini untuk bilangan Fibonacci dan tadi sebelumnya adalah bilangan faktorial ya, bentukan bilangan faktorial. Nah, ya. Ini contoh deret ya, misalkan yang kelima, misalkan yang tadi. Untuk menentukan deret ya, deret angka, misalkan ya. Deret rekursif sebagai berikutnya. Kita definisikan deret secara rekursif nih ya. Misalkan jumlah K0 sampai ke N berapa ya. Di sini kan AK berapa nih. Dengan A0 terus tambah A0 tambah A1 tambah A2 terus dan seterusnya sampai AN-1 tambah N misalkan ya. Itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk deret ya. Di sini fungsi deret nih. Kita lihat. Ini adalah fungsi rekurensinya. Sigma itu jumlah ya. Jumlah N keberapa misalkan ya. Terus dimulai dari K yang 0 ya sampai K keberapa ya. Sini AK berapa. Ini fungsi deret. Oke, jadi yang pertama yang harus saya lakukan adalah menentukan fungsinya. Kalau sudah ada fungsinya ya tinggal dicari ya. Itu. Jadi kan ini menentukan fungsi yang ini misalkan ya. Tentukan fungsi Fibonacci yang ini ya. Terus tentukan fungsi dari faktorial misalkan ya. Fungsi rekurensinya ya ini ya fungsinya. Kan terus nah ini fungsinya. Terus kalau misalnya ini faktorialnya menghitungnya. Ya ini cara menghitungnya. Kalau misalkan menentukan nilai dari fungsi recurrence ya, recurrence ke-5 misalkan di sini. C5 berapa? Ya tinggal dimasukkan aja ya, masukkan. Karena fungsinya udah ada. Ini fungsinya. Ini fungsi recurrence-nya, basisnya juga sudah ditentukan berapa, akannya tinggal dimasukkan ya. Harus teliti memang masukannya. Berarti dimulai dari awal dari sini misalkan C1 kan sudah ada nih. Ya, itu C0 udah ada, berarti tinggal C2 ya. C2 masukkan yang teliti itu terus sampai itu ke C5. Jika ini soal jika sudah ada fungsi rekurensinya. Tuh ya. Oh, ini kan kalian tentukan ya, cari ini untuk faktorial fungsi rekurensinya seperti apa. Nggak bisa ya.
Kalau harus tahu polanya dulu. Nah, terus yang di sini juga mencari fungsi recurrence dari menghitung atau ya menghitung deret Fibonacci. Fibonacci itu apa? Ini kan. Nah, tentukan recurrence-nya. Nah, ini recurrence-nya nih. Nah, jadi ini fungsi recurrence-nya ini. Ya, itu. Jadi kalau dikasih nilai apa recurrence-nya berapa misalkan ya. Jadi kita bisa tahu berapa sih nilai terakhirnya misalkan ya. Nilai terakhir dari deret Fibonacci-nya. Itu kan itu ya. Ini untuk fungsi rekuren untuk deret misalkan deret angka ya misalkan di sini bisa. Deret penjumlahan dari sebuah angka ya. Tuh. Nah, ini untuk fungsi recurrence yang lain ya, misalkan fungsi recurrent dari polinomial Sèvres ya di sini ya. Ya diusulkan untuk menggantikan monomial dari x pangkat n ya. Ini biasanya digunakan untuk enkripsi dekripsi ya. Keamanan ya, password misalkan ya. Di encrypt dan di decrypt itu dia menggunakan fungsi ini ya, polinom save di sini ya. Tuh, ini fungsinya, ini fungsi rekursifnya ya. Gitu. Jadi ini sih biasanya digunakan untuk proses password ya, memasukkan input password itu kan apakah password itu benar atau tidak ya, kita bisa gunakan fungsi ini ya, di rekursif ini tuh secara komputasi kan. Jadi kan si sistem nanti melacak, misalkan kalian masukkan password ya, input terus dicek ya secara fungsi save di sini ya, dengan ya, fungsi rekursifnya adalah ini tuh ya, seperti itu. Nah, bisa lihat dari latihan di sini ya. Misalkan ya, definisikan A pangkat N secara rekursif. Nih. Yang dalam hal ini adalah ya bilangan real ya, tidak nol kan. Dan N adalah bilangan bulat tidak negatif. Kan ya. Kedua adalah nyatakan A kali B secara rekursif. Ya, berarti kan kalian tentukan dulu sekarang fungsinya ya. Cari dulu fungsi rekursifnya dari data narasi ini ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, yang dalam hal ini adalah A dan B, yang nomor 2 nih ya, adalah bilangan bulat positif. Ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ya. Yang pertama nih ya. Tentukan definisikan ya secara rekursif nih A ke N ya. Jadi kalian buat rumus rekursifnya bagaimana? Nih, kan ini A ke N kan tadi bagaimana buat deret A ke N ya. Nah, kan di sini kan A pangkat N ya. Di sini A pangkat N berarti kan A kali A kali A ya. Dengan berapa kali? Misalkan N kali, kan sini. Terus A kali A kali A ya. Berarti N-nya kan -1 terus ya sampai ke N-1. Nah, sehingga kita lihat di sini ya contoh ya. N tentukan dulu ya, basisnya tentukan dulu, N-nya sama dengan 0, dimulai dari 0, dan terus N adalah lebih besar daripada 0 ya. Karena kan di sini nih ya, bilangan real tidak 0 dan bilangan bulat tidak negatif ya. Tuh kan. Nah, di sini jadi kan hasil apa? Fungsi rekursifnya itu ini. Ya. A kali A N-1 ya. Nih, ini fungsinya. Gampang kan? A N-1. Nah, terus yang nomor 2 ya, nomor 2T ini hasilnya. Nih ya, nyatakan A kali B secara rekursif. Nah, gampang ini juga ya. Yang dalam hal ini adalah si A dan B-nya itu adalah bilangan bulat positif. Next. Ini kan A kali B ya.
sama dengan A kali B misalkan 2 kali 3, misalkan kan 6 ya. 2, 3, 6. Berarti kan si B-nya itu ada 6 kali. Kan ya? Ada 2 kali. Misalkan 2 di sini ya. Contoh lihat nih. Jadi kalian harus tentukan dulu, dibayangkan dulu ya secara logika. Nih, misalkan 2 kali 3. Berarti kan di sini kan eh, 2-nya itu ada 3 kali. Kan ya. Atau 3-nya itu ada 2 kali. Kan? Itu kan di sini B, si B itu bisa tambah 3 tambah 3. Kan itu kan ya berapa kali nih sampai berapa kali ini ya. Sampai A kali kan. Nah, ini kan A kali nih. A kalinya 2 kan 2 kali berarti kan. 3-nya ada 2 kali ditambahkan ya. Berarti 3 tambah 3 tambah seterusnya sampai ke berapa nih? Ini kan si ininya kan nanti berubah misalkan. Ini juga nanti bisa berubah. Tuh ya. Terus misalkannya sekarang berarti kan si A-nya itu misalkan A-nya sampai berapa kali nih dia tambahkannya itu. Nih kan berapa kali. Oh, ini kan 2 kali. Nah, berarti sampai ke 0 ya. Kan sampai ke 0 di sini kan. Nih ya, sampai ke 0. Nah, ini kan N, nah, sampai 0. Sampai ke 0, terus si N itu lebih besar dari 0 kan. Nah, berarti kan berlaku A min 1 gitu. Ya, terus berapa kali? Sampai dia kondisi 1 kurang 1, 0 berarti kan berarti B berhenti gitu udah menghitung lagi. Nah, berarti kan di sini B tambah ya A kurang 1 dikali B berapa? Ya, ini kan kita lihat di sini. Ini fungsi rekursifnya ya. Fungsi rekursifnya jadi nah, karena 3 nih. 3 tambah A T 2 ya. Ya. 2 kurang 1 kali berapa ini? B-nya 3 ya. Ya. Nah, kan terus berapa nanti? Kan 3 tambah ya 2 kurang 1. 1 kali 3 sama dengan berapa? Nah, sama kan berarti ya? 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, udah berhenti kan. Dari sini kan nanti A-nya berkurang terus kan. Si A-nya sekarang 2 kurang 1, 1. Terus 1 kurang 1, 0. Nah, udah berhenti. Ya, kalau A-nya jadi menjumlahkan ke berikutnya adalah 0 ya. Oke, berikutnya misalkan ya di sini 2 kurang 1 misalkan ya. 3 tambah ya. Nah, ini kan yang kedua nih. Karena yang ketiga, yang ke satu. 1 kurang 1 di sini 0 kan. 1 kurang 1 kan. Di sini kali 3. Ya. Nah, berarti kan di sini sampai kondisi 0 ya. 1 kurang 1 0 kali 3 sama 0 ya. Tambah 3 0 3 berarti berhenti ya.
Jadi kondisi yang harus kalian tahu itu sebelum menentukan rumusnya, rumus recurrence-nya itu adalah secara tidak langsung tahu prosesnya bagaimana gitu kan. Dilihat dulu mana ini yang harus basisnya dulu, mana basisnya, itu recurrence-nya nanti di mana ya. Basisnya kan apa tadi, batasannya. Tentukan dulu kalau misalnya perlu menentukan bilangan awal yang satu dan kedua, kalian tentukan dulu itu kan, seperti tadi bilangan Fibonacci tentukan dulu kan, itu harus ada ya bilangan pertama dan keduanya. Tuh, ini juga sama misalkan ya itu. Oke ya, jadi kalian bisa ulangi, lihat lagi, telah lagi ya untuk menentukan recurrence ya, fungsi recurrence gitu. Sebelum lanjut nanti ke himpunan rekursif itu apa dan seperti apa. Ya, itu ya untuk pertemuan kali ini sebenarnya cukup sampai di sini ya. Jadi kita lanjutkan ke himpunan rekursif ya. Oh, tadi kan fungsi rekursif ya sampai sini. Ya, itu ya. Nanti saya share video ini ya. Nanti saya share, kalian bisa lihat kembali ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Saya mau lihat